Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia dan materi yang akan kita sampaikan adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kalingga. Kelompok 3 beranggotakan 6 orang, yaitu Maisya, Nasya, Nailah, Rahel, Regina, dan Zevani. Poin-poin yang akan kami presentasikan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu 1. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. 2. Letak Kerajaan Sriwijaya. 3. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 4. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti. Sebab, dalam sumber-sumber yang ditemukan, tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti kedudukan bukit menyebutkan nama Dapuntahyang dan prasasti Talang Tuo memperjelasnya menjadi Dapuntahyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti kedudukan bukit juga menceritakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan pemimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh George Codes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya yang berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Ada beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Biaro Bahal, Prasasti Karangbrahi, Candi Muaro Jambi, dan yang terakhir Prasasti Kedukan Bukit. Berikut ini adalah nama-nama raja kerajaan Sriwijaya yang banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapuntahyang Srijayanasa. Yang pertama ada Sri Indrawarman, Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Rakai Pikanta, Bala Putradewa, Sri Udayadityawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan yang terakhir Sri Sangrama Wijaya Tunggawarman. Raja Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangan pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu raja Sriwijaya tersebut. Poin-poin kedua yang akan kami presentasikan dari Kerajaan Kalingga yaitu 1. Berdirinya Kerajaan Kalingga. 2. Masa kejayaan dan keruntuhan kerajaan. 3. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Dan yang keempat yaitu Raja-Raja Kerajaan Kalingga.
Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan yang pada zaman dahulu sempat memerintah di wilayah Pekalongan, Jepara, dan Pegunungan Dieng. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Shilendra dan raja pertamanya adalah Prabu Wasumurti yang diperkirakan telah memimpin Kalingga pada tahun 594 hingga 605 Masehi. Kerajaan Kalingga terus berkembang dan bahkan perempuan pernah menjadi raja di kerajaan ini. Raja perempuan yang pernah memerintah kerajaan Kalingga adalah Ratu Shima. Walaupun perempuan, pemerintahannya sangat keras sehingga tak ada yang berani menentangnya. Kerajaan Kalingga berdiri di wilayah yang sangat subur, sehingga masyarakat hidup makmur. Salah satu kisah menceritakan bahwa Kalingga sebenarnya dimulai pada abad ke-6 sampai abad ke-7. Salah satu penguasa Kalingga yang terkenal mampu membawa kemajuan kerajaan yaitu Ratu Shima. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Shima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan adil. Kejayaan Kalingga ini dibuktikan dengan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, pertanian, perdagangan, dan lainnya. Setelah Ratu Shima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh sekitar 1918 Masehi karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi dua menjadi kerajaan Keling dan kerajaan Medang. Ada beberapa peninggalan kerajaan Kalingga, yaitu Prasasti Tukmas, Prasasti Sojemerto, dan Candi Angin. Raja-raja dari kerajaan Kalingga yaitu Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kiratasinga, Prabu Kartikeyasinga, dan yang terakhir yaitu Ratu Shima. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.